Pemirsa, relaksasi PPKM, wahana wisata dunia fantasi di kawasan wisata Ancol kembali dibuka. Hanya saja wahana yang dibuka hanya kawasan permainan outdoor. Wahana wisata dunia fantasi kembali dibuka di masa perpanjangan PPKM level 3 di ibu kota. Sebagai syarat masuk, pengunjung wajib melengkapi diri dengan aplikasi Peduli Lindungi. Hanya saja, belum semua wahana wisata di Dufan beroperasi. Pengelola hanya membuka wahana wisata luar ruangan atau outdoor saja. Dan kita bergabung dengan rekan kami Danes Suara langsung dari dunia fantasi Taman Impian Jaya Ancol. Danes, bagaimana persiapan Dufan kembali dibuka sebagai tempat atau tujuan wisata di masa PPKM ini? Baik Fandi, memang benar sekali tempat wisata Taman Impian Jaya Ancol ini memang sudah dibuka per hari ini tanggal 14 September 2021. Dan sedikit ada yang berbeda dari pembukaan atau uji coba Taman Impian Jaya Ancol ini, di mana bagi pengunjung wajib menunjukkan atau menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana mekanisme untuk berlibur di wilayah kawasan Ancol ini, kita sudah bersama Dirut Utama dari PT Pembangunan Jaya Ancol, Bapak Syahril. Selamat siang Bapak Syahril. Bapak Syahril mungkin bisa jelaskan bagaimana mekanisme bagi warga yang ingin berlibur di masa PPKM ke Ancol ini, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak, Ibu, semua teman-teman, bahwa hari ini sudah dibuka Ancol, dimulai hari ini. Setelah 3 minggu yang lalu, kita melakukan uji coba untuk pembukaan secara olahraga. Nah, hari ini kita diperbolehkan untuk buka setelah kita melakukan install Peduli Lindungi. Nah, kemarin sudah kita coba, dan kebetulan hari kemarin juga Pak Gubernur melakukan sidak ke Ancol, mencoba instalasi dari Peduli Lindungi dan bisa berjalan dengan lancar. Sehingga pada hari ini kita bisa melakukan pembukaan. Nah, bagi pengunjung yang ingin rekreasi ke Ancol, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Satu, pemesanan lewat online. Jadi pemesanan online itu untuk menghitung berapa kapasitas yang akan dipakai untuk hari berikutnya. Jadi kita akan mengerti misalnya beli hari ini untuk besok, kedatangan besok, atau untuk lusa untuk kapan. Sehingga kita bisa mengerti dari pengelola dari Ancol berapa kapasitas untuk Dufan, SeaWorld, pantai dan sebagainya. Nah, yang kedua juga segera install Peduli Lindungi. Karena Peduli Lindungi kalau masuk ke Ancol nanti akan tap dengan Peduli Lindungi. Jadi bagi pengunjung yang sudah terbiasa ke mall dalam beberapa waktu terakhir ini, tentunya dengan install dari Peduli Lindungi akan lebih cepat untuk membantu kita dalam pelayanan untuk di Ancol masuk pintu gerbang. Setelah nanti dari Peduli Lindungi itu install di tapping di gerbang, itu tidak perlu lagi nanti di Dufan, di SeaWorld dan tempat-tempat yang lain. Nah, jadi dua hal yang kita bisa melihat okupansi dan kapasitas yang dipakai di hari itu. Satu, dari online, sehingga kita bisa melihat berapa jumlah orangnya. Yang kedua juga secara real time, selain punya sistem yang kita sendiri, juga dari Peduli Lindungi. Karena Peduli Lindungi kan bisa siapapun bisa melihat apakah jam ini berapa orang yang masuk, berapa orang yang keluar, check-in dan check-out-nya ketahuan, dan stay-nya berapa. Sehingga kita bisa lebih transparan kapasitas yang kita lakukan seperti itu. Nah, ini yang kita ingin pengunjung supaya bisa melakukan hal seperti itu. Nah, yang kedua bahwa tentunya pembukaan ini kita harapkan kolaborasi sama-sama, bukan hanya pengelola, tapi juga pengunjung untuk menjaga protokol kesehatan dengan baik. Jadi bukan hanya kita, tapi juga pengunjung sama-sama. Jadi kalau nanti juga ada teguran dari kita untuk mengarahkan lebih baik dengan sistem yang lebih baik ini, supaya untuk berlangsungan. Baik Pak, dan bagaimana mekanisme untuk wahana di Dufan Pak? Nah, di Dufan nanti pengunjung akan dijaga supaya kapasitasnya tiap-tiap wahana itu terjaga. Nanti waktu masuk kan tetap suhu tubuh dicek. Nanti akan ada laporan, tiap-tiap wahana itu ada kapasitasnya. Misalnya kereta misteri, berapa kapasitasnya, berapa orang yang naik. Jadi nanti akan diarahkan oleh pengunjung, oleh petugas kita Satgas Covid untuk masuk kemana. Ini arah ke kanan, ke kiri, atau lurus untuk lihat kapasitas yang masih bisa dipakai.
sehingga membuat kenyamanan lebih baik dan protokol kesehatan bisa dilakukan. Baik Pak, kan di Dufan itu terkenal dengan wahananya dan bagaimana mengatur kapasitas ya Pak? Ya tadi, jadi kapasitasnya misalnya kereta Mister itu 1.000 misalnya ya sekali jalan. Kemudian yang sudah ngantri hari ini berapa, jam ini berapa, kan sehari bisa berkali-kali. Nanti kita lihat antara kapasitas dengan demand-nya yang ada. Jadi kalau udah penuh, nanti antrian sudah padat, sudah memenuhi kapasitas, dia akan dipindahkan ke wahana yang lain, misalnya ke Istana Boneka, misalnya ke Halilintar, atau ke wahana yang lain gitu. Jadi kita akan mutasikan supaya kapasitasnya tetap terjaga secara prokes. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sehat selalu. Baik Fandi serta pemirsa, memang di Dufan ini hanya wahana yang outdoor saja bisa dilakukan atau dipermainkan bagi pengunjung, dan memang di Taman Impian Jaya Ancol ini dibuka pada pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam. Baik Fandi, kembali studio. Terima kasih Daneswara, selamat bertugas kembali.